Jadi alhamdulillahnya mereka cukup cepat dan bisa langsung eh, melakukan proses update ya terkait log praktikumnya dengan bahasan yang ada di lanjutan fun. Nah, di sini yang kita nanti bisa melihat juga ketika memang kalian bisa mengikuti dengan baik, nanti kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di kelas B ya, supaya tidak terlalu banyak yang kita eh, tertinggal gitu ya. Nah, karena pada dasarnya sebenarnya saya plot dua eh, pertemuan ya sampai pertemuan ke-10, tapi saya pikir nanti fleksibel saja dan untuk kelas B sudah bisa menjawab itu ya. Nah, harapan saya mungkin di kelas ini nanti juga bisa kita ikuti apa yang ada di kelas B. Dan berikutnya silakan kalian bisa download untuk praktikum Fund Database dan juga yang lanjutan Fund Database-nya. Kemudian saya sampaikan dulu dari slide dan nanti sambil kita praktek ya, kita akan mulai masuk ke struktur yang ada di dalam MySQL. Nah, di dalam MySQL ini yang harus bisa kalian lakukan adalah kalian harus bisa menghasilkan manipulasi data dulu. Kenapa manipulasi data penting? Ya, kita akan melihat kedudukan, kemudian berkaitan sama kewajibannya ya, untuk nanti bisa kita lihat dari segi keamanan informasi. Kalau nggak ada datanya, ya pastinya akan berdampak dari ya kekosongan yang tidak bisa kita praktekkan dan juga kita tidak bisa melihat dari segi praktisnya. Nah, oleh sebab itu, wajib untuk bisa kalian lakukan manipulasi data terlebih dahulu. Panduannya itu ada di panduan Fund Database. Jadi silakan bisa dilihat nah, sini ya di bagian praktikum Fund. Ini merupakan setup awal dari database untuk melakukan proses hardening. Nah, yang harus bisa kalian bayangkan pertama kali kalian harus bisa melihat kedudukan kalian itu masih kosong. Jadi belum ada penyimpanan data yang digunakan. Kemudian apa yang harus bisa kalian siapkan? Ya, ruang tersebut harus sudah mulai terisi. Supaya apa? Supaya bisa kita gunakan kebutuhan-kebutuhan untuk bisa mengamankan atau melakukan proses database hardening tersebut. Nah, proses pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus bisa login terlebih dahulu di dalam WSL. Kemudian kalian bisa mengikuti tiga sintak ini. Nah, dari sini tahap awal PWD ini kita akan bisa diarahkan ya. Nah, posisi dari direktur kita itu sudah di mana? Oke. Nah, kemudian di UMI ini nanti kalian akan bisa mendapatkan dari segi status eh, posisi akun kalian. Apakah kalian masih belum menggunakan root atau sudah menggunakan root? Kemudian kalau LS ya kita nanti bisa melihat direktori dari folder-folder yang ada, baik misalnya file, folder dari posisi eh, akun kita ya di dalam sebuah database. Thank you. Boleh. Iya. Nah, kemudian dari sini, apa yang nanti harus bisa diperhatikan sama kalian? Tiga hal ini nanti akan melihat posisi kalian di dalam lingkungan kerja yang ada di Ubuntu. PWD, UMI, dan juga LS ini merupakan satu bagian yang harus bisa dilakukan semacam prasyarat ya. Terutama yang bagian UMI ini. Karena untuk bisa menjalankan MySQL Server, kalian harus bisa eh, masuk ke ranah root. Karena kalau misalnya tidak menggunakan root, proses-proses di tahapan 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya, itu tidak bisa dilakukan. Jadi wajib untuk bisa kalian ikuti gitu ya. Dan selanjutnya ini merupakan kelanjutan kan dari bahasan di pertemuan 7 tentang bagaimana kita melakukan manajemen user dari sisi Ubuntu.
Silakan bisa dilanjutkan terlebih dahulu, setidaknya sampai tahap ini ya, tahap satu dan juga tahap 2. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab, kemudian saya lanjut ke slide. Oke? Silakan, ada kendala? Ini nilai UTS-nya saya udah lihat ya. Nah, ini ada beberapa yang sepertinya masih harus bisa diulang ini. Ada yang siap untuk remes? Nggak ada yang siap? Iya, Pak. Zikra siap. Nanti saya coba plot dulu ya, karena sudah mulai pertengahan ini. Di kampus lagi sibuk-sibuknya biasanya. Sudah beres? Tahap satu, tahap 2 perlu hal yang perlu diperjelas? Apa sudah cukup? Bentar, Pak, masih di tahap 2, Pak. Ya, kalian tahu kan konsekuensinya kalau misalnya mau masuk ke sudo apt update harus di mana? Senli harus di mana Senli? Ya Pak, Harus di mana posisinya kalau akunnya itu nanti ketika kita perlu untuk sudo apt update. di root bukan Pak? Oke, good. Salah satu indikator yang nanti bisa dilihat untuk root yang mana? Menggunakan sintak apa? Tadi udah saya jawab. Saya lupa Pak namanya. Yang WMI ini, Oh iya, WMI. Untuk ngecek ID kita di mana Pak? Nah, pasti kan nanti hasilnya adalah root. Kalau usernya macam-macam dan belum masuk root, proses ini nggak jalan. Tapi kalau downloadnya belum di root, bisa gak Pak? Downloadnya belum di root. Kok download? Apa yang Install Pak, di-download? install. Install apanya? Install MySQL-nya. Install MySQL harus pakai root. Karena dia ada ini, sudo. Kecuali kalau kamu akun yang kemarin di pertemuan 7 ya, bikin akun baru dan kamu menambahkan sudo di situ. Kalian masih ingat nggak? Kalau hanya yang umum,
Kecil kemungkinan bisa melakukan proses instalasi karena harus masuk sudo dulu. Nah, untuk yang sistem CTL status MySQL ini adalah satu sintak yang nanti bisa dipakai untuk bisa melihat status dari eh, berjalan atau tidaknya MySQL server. Biasanya ada keterangan hijau, kemudian ada keterangan running. Oke, Grace, aman Grace? Naik. Aman, Pak. Oke, saya Aman, lanjut Pak. ya. Ya, saya lanjut aja ya. Biar nggak terlalu lambreta nanti. Oke, kita sudah masuk di pertemuan 9 dan kita masuk di konsep database hardening. Dari sini subbagiannya melanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bisa memahami dari sisi bagaimana peran sebuah manajemen user. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis terkait sebuah eh, network ya yang ada di lingkup dari server yang kita pakai. Dan kelanjutannya adalah kita bicara dulu dari database security fundamental. Kemudian dilanjut di bagian audit, apa-apa saja yang nanti bisa diaudit dan juga kewenangan-kewenangan yang nantinya mempengaruhi secara langsung dari keberadaan keamanan informasi. Dan teknisnya untuk melakukan database hardening itu sendiri. Nah, yang harus bisa kita pahami, nah ini saya buat fun saja ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam database hardening, nah ini merupakan satu bentuk visualisasi yang mempermudah kalian untuk bisa dipahami ya, apa yang nantinya keterkaitan sama sebelum dan juga sesudah dari segi hardening. Dari konteks keamanan informasi, dari pertama kan sudah dijelaskan ya, ada setidaknya dua bagian yang harus bisa diperhatikan. Pertama, kerentanan, kedua, risiko. Kerentanan itu ya posisinya, apa yang nanti sedang didapatkan. Tidak ada log, tidak ada kontrol hak akses, tidak ada konfigurasi dan mengakibatkan banyak celah, ya pastinya akan berdampak dari segi risiko yang didapatkan. Dan di situ bisa terjadi kebocoran data, bisa terjadi kerugian finansial, sampai turunnya trust dari sisi pengguna. Nah, apa yang harus bisa dilihat ketika kalian diposisikan sebagai sistem administratornya? Jadi kalian kalau posisi di sini, kalian bukan sebagai operator, tapi sudah menjadi satu level yang lebih tinggi lagi karena mengakomodir setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di sebuah aplikasi. Dan di situ biasanya dikategorikan sebagai sistem administrator. Kemudian dari sisi eh, setelah ya melakukan hardening, nanti ada akses yang berdasarkan peran, jadi ada privilege-nya yang nantinya bisa kalian dapatkan ya. Tidak serta-merta ketika kita distribusi untuk kebutuhan aplikasi tertentu, kita berikan semua akses. Dan dari sana ya pastinya akan bisa berdampak dari segi kestabilan yang ada di dalam sebuah server. Dan dari situ juga ada hak akses yang nantinya bisa kita batasi. Karena apa ya, sesuai kebutuhan aja, jangan semuanya dikasih gitu ya. Karena akan berdampak dari segi datanya itu sendiri. Sampai bagaimana kita bisa menjaga integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan dari data-data tersebut agar bisa lebih terjaga. Manfaatnya, data lebih aman, bisa lebih terjaga, risiko serangan jadinya juga bisa kita minimalisir ya, sampai sistemnya menjadi lebih stabil dan juga lebih andal untuk bisa kita pakai. Karena kalau misalnya posisinya tidak bisa berjalan, nanti ketika datanya sudah besar,
kemudian sudah banyak yang memanfaatkan, lalu itu sudah dikategorikan sebagai critical system misalnya, ya pastinya akan bisa sangat berbahaya kalau misalnya kita lepas begitu saja. Bahkan kalau dari sisi kerentanan dan risikonya sudah kita tahui, tapi tidak ada perbaikan sama sekali, ya pastinya akan kita tunggu waktu saja kan dari sisi eh, kemunduran yang ada di dalam aplikasi ataupun server tersebut. Dan disinilah peran dari database hardening. Nah, kira-kira kenapa yang langsung spesifik berkaitan sama sebuah database? Kenapa tidak source code-nya terlebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo, kenapa kok dikategorikannya database hardening, Pak? Kenapa nggak aplikasi harden? Misalnya kayak gitu ya. Aurel, saya ke Aurel lah. Rel, Iya, kira-kira Kak. apa Rel? Karena database itu target yang paling penting gitu nggak sih, Pak? Karena data-datanya semuanya kan langsung di situ disimpannya. Yang paling penting. Iya, maksudnya pusatnya dari data-datanya gitu. Oke, good. Jadi bisa dikategorikan data itu merupakan ya jantungnya ya dari sisi sebuah mesin gitu. Ketika memang jantungnya ini kolaps, tidak bisa digunakan, bahkan eh, tidak ada faktor apa perbaikan dan lain sebagainya, ya efektivitas dari segi pendistribusian, dari segi data yang ada itu akan mengalami degradasi. Nah, hal tersebut berseberangan dengan prinsip dari keamanan data yang kita ketahui bersama ya, yaitu CIA. Yang pertama, confidentiality. Ini berkaitan sama data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, ini sebagai contoh kasus, nanti bisa kita praktekkan nih di pertemuan 9 ini. Kemudian integrity, untuk bisa memastikan keutuhannya. Keutuhan itu bukan berarti datanya itu eh, tidak penuh ya atau crash atau seperti apa gitu ya. Tapi nantinya yang dilihat dari bagaimana perubahan data tersebut digunakan secara legal. Jadi bukan berarti misalnya ya ketika kita lakukan proses backup, nah dari situ ternyata ada crash. Dan ketika digunakan kembali itu ada something, ada masalah yang nanti bisa di mempengaruhi gitu ya. Nah, yang harus bisa dilihat lebih lanjut adalah ketika data tersebut masih dikategorikan ilegal dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan restore atau kebutuhan backup. Nah, itu yang nanti akan dijadikan catatan dalam melakukan proses integrity. Jadi, datanya itu dipastikan tetap akurat, tidak diubah oleh pihak yang tidak berhak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya datanya tiba-tiba dimanipulasi, ditambah-tambahin, nah integrity di situ akan dipertanyakan. Cuma kalau misalnya dia hanya crash, tidak bisa diakses, nah itu berkaitan sama apa? Availability, ketersediaan. Karena di situ yang nantinya bisa kita lihat bahwa ya tidak ada degradasi ya dari segi data. Sehingga ketersediaan data tersebut itu dapat digunakan. Nah, biasanya indikasinya ada di mana? Ada di bagian downtime, ada di bagian gangguan, dan nanti ya diharapkan juga bisa menjadi satu data yang sah untuk bisa dilanjutkan di dalam ekosistem dari data yang memang kita pakai. Nah, contoh-contohnya ini berkaitan sama misalnya di SQL injection, kemudian brute force attack, kemudian data linkage, dan lain sebagainya ya. Nah, terutama yang ada di brute force misalnya. Nah, ini
dia bisa melakukan proses menembak berkali-kali tuh. Jadi misalnya kita terlalu sederhana, passwordnya hanya admin-admin. Nah dari sana sudah terdeteksi dan dari situ udah langsung dia melakukan proses yang nantinya mengakibatkan stabilitas dari segi server. Biasanya dari inode-nya itu langsung tinggi dan itu mengakibatkan tiba-tiba blank ya. Dan itu salah satu anomali yang harus bisa kita hindari nantinya. Jadi ketika tadi ada pertanyaan ke Aurel berkaitan sama database, ya ini merupakan satu bagian yang harus bisa kita perhatikan. Karena dinamis dari sebuah aplikasi itu pasti ada di dalam database-nya. Strategi-strategi pengembangan itu pun juga ada di dalam database. Kecuali kalau source code paling enggak berkaitan sama fitur, kemudian juga berkaitan sama pengembangan, ya kan? Tapi yang nantinya berdampak dan bisa menghasilkan sebuah insight baru, ya ada di dalam database-nya. Bagaimana kita bisa memposisikan database ini menjadi lebih optimal nanti. Nah, disitulah salah satu bahasan yang harus kita cermati adalah mengenai hardening database. Ada yang mau ditanyakan dari penyampaian awal nih dari hardening database? Cukup jelas? Nah, Pak, selanjutnya saya izin bertanya, di Pak. Boleh, database Pak? security fundamental. Siapa tadi? Auzam, Pak, terkait hardening Nah, database, Pak. silakan. Izin, Pak. Saya ingin bertanya, kalau misalkan ini Ya, tingkat efektivitas hardening database itu seberapa persen sih, Pak, untuk eh, mengamankan suatu sistem gitu, Pak? Apakah ada tetap kemungkinan celah-celah untuk serangan cyber itu masuk, atau memang cara ini ampuh gitu secara 100%? Itu Pak ya. pertanyaan saya. Hardening database ini konsep. Jadi konsep secara luas, bukan satu platform tersendiri. Yang memang menjadi sasaran adalah yang ada di dalam database-nya. Jadi dari segi proseduralnya nanti bisa beragam. Seperti yang tadi didapatkan di dalam contoh kasus ini ya. SQL injection yang disasar adalah dia menggunakan celah dengan menggunakan query. Nah, dari situ dia bisa masuk untuk bisa mengontrol setiap database. Kemudian kalau misalnya yang data leakage misalnya, nah kebocoran. Jadi seperti yang isu kemarin ya, misalnya ada di UPN kan pernah ada isu juga. Kemudian masuk ke dalam dark web misalnya seperti itu. Nah, itu kan pasti nanti perlu kita lihat juga apa yang nantinya bisa mempengaruhi dari sisi database. Jadi konsep besarnya itu ada di hardening database ini dan efektivitasnya pasti disesuaikan lagi dari sisi bagaimana kita bisa menyikapi setiap ancaman-ancaman yang ada. Nah, untuk efektivitas tergantung dari bagaimana kita bisa mengeksekusi. Karena konteks teori saja ketika tidak dijalankan dari segi eksekusi ya pastinya akan bisa berdampak secara langsung. Nah, tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan ini merupakan bagian-bagian yang nantinya bisa kalian lihat ya bagaimana cara memperkuat, mengamankan database dari berbagai serangan. Kayak gitu, Zam. Jadi kalau Oke, baik, mau siap. dikategorikan Izin Pak. persentase, ya itu kembali lagi teorinya mungkin dia sudah oke, tapi implementasinya tidak dijalankan, masih banyak celah-celah nanti yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini berkaitan juga Zam dengan database security fundamental. Nah, di dalam kebutuhan database security fundamental, kita harus ada manipulasi data terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, kita lanjut ke tahap fun yang berikutnya. Nah, kita masuk ke tadi udah tahap 2, kita sekarang ke tahap 3, 4 sampai 6. Jadi, silakan bisa dilanjutkan sama kalian. Semuanya tinggal kopes. Jadi kita buat fun saja. Yang terpenting, kalian paham dulu logik, kalian nanti paham pemahamannya, kemudian juga berkaitan sama nanti kira-kira eh, konsekuensinya ada di mana sih? Misalnya, kok langsung buat database dulu? Kenapa nggak langsung aja buat table repot-repot amat?
Itu kan ada konsekuensinya. Ada satu bentuk logik yang nanti harus bisa kalian pahami. Database ada akan membantu untuk hadirnya table. Table kalau tanpa database ya nggak ada rumahnya nanti. Nah, itu logikanya yang nanti harus bisa kalian juga pahami. Oke, dilanjut dari tahap 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita fun-fun aja. Saya nggak ada menekankan kalian harus bisa ini itu ya. Semuanya saya coba sesuaikan dulu dari segi pembelajaran. Nanti bisa kita evaluasi. Sambil ada pertanyaan silakan ya. Saya kasih waktu mungkin 5 menit. Cukup ya? Saya izin bertanya, Pak. Fadli, silakan. Untuk hardening data ini tuh emang harus pakai MySQL ya, Pak? Kalau misalnya adakah kemungkinan untuk pakai yang lain gitu, Pak? Atau emang harus pakai MySQL ini, Pak? Maksudnya? Untuk hardening data ini harus Heeh. pakai MySQL server ini ya, Pak? Iya, ini kan sebagai contoh aja. Sebenarnya kan ada banyak database itu. Ada Postgre, ada yang sifatnya NoSQL. Karena sebagai contoh kasus, kita kan berkaitan sama relasional. Nah, relasional yang paling banyak database-nya memang MySQL untuk saat ini. Jadi praktis dan juga nanti bisa kalian gunakan untuk skala industri. Baik, Pak. Terima kasih. Dilanjut dulu ya.
Oke, sudah ada kendala mahasiswa-mahasiswa calon mahasiswa sukses ini? Siapa yang kendala? Cung, Sabrina, kamu jangan serius-serius banget. Ada senyumnya dikit, Sab. Dibuat fun aja. Del, Adela, Ya, Pak. Adela fokus matanya. Iya, Pak. Kamu kayak agak kosong gitu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Senli ya? Iya, Pak. Ini Ya, bikin silakan. tabelnya ngisinya gimana ya, Pak? Saya kan lagi bikin tabel. Itu yang varchar itu kita isi sendiri apa apa gimana? Enggak, ini langsung. Ikutin itu aja, Pak, atau gimana, Pak? Mm-mm. Mm-mm. Jadi, ini saya bantu lanjutin ya. Yang pertama, masuk dulu ya. Ini kan buat masuk ke MySQL-nya. Setelah kalian instalasi, dia bisa langsung masuk nih. Yang penting udah diinstal, oke? Dan keadaannya sudah running. Ceknya di sini. Nah, berikutnya login ke dalam MySQL. Nah, kalau sudah, kamu lihat dulu database-nya ada apa aja. Nah, yang sebagai bentuk praktek, kita buat database baru. Namanya security. Nah, dari sini kita bisa gunakan untuk kita tambahkan tabel yang ada di dalam security tersebut. Nah, kita tambah dengan apa? Dengan ini, create table mahasiswa, bla 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 bla. Nah, ini ada konsekuensinya ya, teman-teman ya. Ini posisinya, ini masih belum aman. Nah, hal ini yang nanti bisa kita discuss untuk kebutuhan keamanan informasi. Jadi yang siap itu seperti apa, yang belum siap seperti apa. Supaya kalian punya cara pandang nanti dalam menilai sebuah keamanan informasi. Nah, kemudian dari sini, tabelnya kan masih kosong nih. Kita harus bisa menambahkan isinya, gitu Senli. Isinya ada di tahap 6. Dengan apa? Dengan kita memasukkan sintak insert into mahasiswa value. Nah, value ini yang harus bisa kalian dapatkan. Nanti dari sini tahan dulu sampai bisa kita lihat persiapannya sudah sejauh mana. Jelas, Henry? Baik, Pak. Berarti untuk datanya tinggal diikutin aja sama nama-namanya juga Iya. sama ya, Pak? Iya. Nah, tapi ini kan hanya mempermudah saja ya dari segi praktikum. Kalian yang terpenting tuh logiknya dulu. Kemudian ya pemahaman apa nanti database, apa itu tabel ya. Dan dikaitkan juga sama ya konsekuensi yang didapatkan. Seperti tadi kan saya jelaskan, kalau kita membuat sebuah database, nggak mungkin kita start dari tabel. Karena tabel merupakan struktural yang ada setelah database. Nggak mungkin kita buat dulu database-nya. Nah, bagian-bagian seperti itu yang harus bisa masuk ke daya pikir kalian. Supaya nanti ketika ada UTS atau sorry apa UAS ya atau mungkin project ya kalian sudah bisa meminimalisir dan bisa memahami dengan baik. Oke, cukup jelas. Nah, dari sini saya lanjut ke PowerPoint lagi. Nah, ini kan sudah kalian lakukan ya manipulasi datanya. Nah, ini ada beberapa analisa yang harus bisa kalian lihat. Kira-kira kalau dari segi tabel mahasiswa yang ini ada nama, ada asal, ada jenis kelamin, ada tinggi, ada jurusan, dan nilai UAS. Risiko keamanannya apakah kalian lihat bisa seperti ini? Yang berkaitan sama
eh, data pribadi, kira-kira yang bagian mana tuh? Grace, bisa menjawab? Hmm. Kenapa Pak tadi? Ini, ini kan contoh tabelnya udah kamu buat kan? Udah ada value-nya kan? Nah, Ya. dari sini kan ada risiko keamanan ini, udah saya jabarkan. Nah, kalau yang berkaitan sama data pribadi, kira-kira yang mana itu poinnya? Silakan. Mungkin kalau data pribadi mungkin seperti nama, asal, kelamin, tinggi, sama jurusan Pak. Kalau data pribadi. Ini Benar. maksud saya yang di risiko keamanan ya, Oh, Grace. kalau menurut saya yang poin pertama sama poin dua itu sih. Poin? Poin pertama sama poin dua. Kalau menurut saya. Oke. Jadi kalau berkaitan sama data pribadi, yang Poin pertama sama poin personally identifiable valuable information. information. Kenapa? Karena ya di sini berkaitan sama data-data yang sifatnya pribadi dari setiap mahasiswa. Dan di sini juga Anda bisa melihat ya, misalnya dari segi nama, dari segi jurusan, dari segi identitas dia, asal, jenis kelamin tinggi. Nah, ini representatif. Jadi ketika kita sudah lihat tabel ini ada something yang nantinya mempengaruhi dari segi keamanan informasi, tingkat awareness kita, kemampuan kita ya untuk bisa sadar terhadap data-data tersebut tuh harus bisa ditingkatkan. Karena risikonya akan seperti ini dari 4 poin ini. Dan ini yang nanti menjadi bahan untuk bisa kita tindak lanjut agar nanti bisa menghasilkan keamanan yang lebih proper kan seperti itu. Nah, beberapa hal yang nanti ya bisa didapatkan antara lain kalau saya ambil satu pendekatan yang ada di sini. Nah, kira-kira menurut kalian, contoh di sini ya. Tadi saya melakukan hal ini kan di dalam sintak yang ada di PowerPoint ya. Select, kemudian tanda bintang, kemudian from mahasiswa. Kenapa ini dikategorikan sebagai salah satu skenario ya untuk bisa dilakukan proses penyerangan terhadap sebuah model analisis risiko. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Karena dia akan hasilkan datanya secara langsung. Nah, dari sini apakah ini menjadi satu indikator berkaitan sama keamanan informasi atau tidak? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Mau pakai AI boleh, mau pakai Google boleh. Ayo, nah saya panggil aja ya. Coba. Najmi. Iya, Najmi. Bapak. Iya. Ayo kita buat fun aja. Kira-kira apa ini? Dari yang sudah saya tanyakan, Hmm. konsekuensinya seperti apa? Silakan Najmi. Kalau menurut saya data yang ditampilkan itu nggak masuk ke
dalam indikator keamanan informasi karena cuma data operasional mahasiswa doang gitu Pak. Jadi datanya nggak ada menunjukkan elemen yang aspek merujuk kepada aspek keamanan gitu. Gitu sih Pak, menurut saya. Jadi itu akan bermasalah atau tidak menurut kamu? Enggak, kalau Nggak menurut saya. bermasalah. Oke. Mm-mm. Najmi. Coba ke Deswita. Des, Iya, Pak. silakan. Kalau menurut saya mungkin itu agak jadi kebocoran data pribadi sesuai risiko PII karena orang lain mungkin kayak kita bisa eh, apa mengakses semua data pribadi yang harusnya dilindungi dan itu mungkin bisa jadi pelanggaran kerahasiaan juga kali ya, Pak. Jadi harusnya itu mungkin data sensitif tapi orang lain kita bisa mengakses data pribadi mereka. Menurut saya itu, Pak. Oke. Satu lagi. Saya mau ke ini yang Dimitri mana Dimitri? Dim, ini Chris, Najwa, Vika, Revan, Salsabila, silakan on cam. Ini bagaimana pendapat kamu? Ayo, nggak ada ya Dimitri ya? Saya, Pak. Ya, lanjut Dim. Bagaimana, Pak, tadi, Pak? Iya, tadi kan ada satu sintak nih, select, kemudian tanda bintang from mahasiswa. Apakah itu salah satu indikator yang nantinya bisa mempengaruhi dari sebuah keamanan informasi? Tadi disampaikan sama siapa? Rahel ya. Kemudian sama tadi itu ini banyak jadi langsung nongol. Najmi juga kalau Najmi bilangnya enggak. Kalau Rahel bilangnya iya ada indikasi. Menurut Dimitri itu bagaimana? Silakan. Jadi, ada indikasi atau enggak ya, Pak? Iya, Kalau menurut saya sih ada indikator yang mempengaruhi sih, Pak. apa itu? Karena kan kayak em, yang pertama menjamin data atau menjamin termasuk ke dalam menjamin data atau apa ya, kerahasiaan gitulah. Terus yang kedua mungkin integritasnya juga, integrity. Terus yang ketiga kayak apa ya, menjamin data selalu tersedia lah ketika dibutuhkan gitu, Pak. Kalau saya sih iya termasuk indikator, Pak. Oke, satu lagi deh. Salsabil. Salsabila Rahmadaniyah. Ya Pak, menurut saya kalau Coba misalnya Bil. yang indikator yang seleb from mahasiswa itu dia bisa mempengaruhi kalau karena dia kayak ngambil seluruh data di dalam tabelnya kan sifat sensitif. Nah, tapi dia juga apa? Dia mempengaruhi karena yang tadi terus tapi query-nya tuh nggak berbahaya yang nentuin dia aman apa enggaknya tuh karena siapa yang akses dan gimana sistem mengaturnya itu Pak. Oh gitu. Oke. Kita apresiasi semuanya. Nah, yang memang harus bisa dilihat lebih lanjut ya sama teman-teman.
Kalian lihat hasilnya coba di dalam hasil database di sini. Apakah di sini ada verifikasi? Apakah di sini ada semacam layering? Jadi masih terlalu sangat bebas. Nah, database-nya itu harus dikondisikan dulu. Tidak serta-merta kita bisa melakukan proses dengan mendapatkan seluruh akses ya. Dan ini akan sangat berbahaya kalau misalnya kita tekankan dari segi keamanan informasi. Karena kalian akan bisa melihat satu bentuk struktur dari tabel dengan membuat sebuah sintak ini dan menghasilkan sebanyak database yang memang sudah di entry ya. Kan dari segi manipulasi tadi ada 10 kan. Nah, 10-10-nya nongol ini. Tanpa ada satu bentuk validasi di situ. Baik misalnya tadi di tahap pertama MySQL kan nggak ada melakukan proses entry dari segi password. Kemudian nggak ada juga dari segi validasi yang didapatkan. Karena ini kan hanya akses biasa ya di dalam eh, kalau saya MariaDB, mungkin kalau kalian yang di MySQL ya. Nah, dari posisi seperti itu berarti belum ada pengkondisian. Dan ini sangat berdampak kalau misalnya kita diamkan. Idealnya ketika ada skenario seperti itu ada proses pencegahan dengan apa? Secara teori namanya itu prepare statement atau input validation and sanitation. Ada juga yang berkaitan sama privilege principle. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang nanti bisa digunakan. Jadi harus kalau mau mendapatkan akses harus menggunakan akses yang sifatnya itu super admin misalnya seperti itu. Jadi jangan yang kategori biasa. Nah, seperti contoh kan ini banyak yang dengan menggunakan kategori biasa ya. Dan itu sangat rentan banget kalau misalnya kita gunakan untuk proses keseharian atau mungkin sudah skala enterprise dan itu bisa berdampak dari segi kestabilan sebuah sistem. Oke, untuk rekan-rekan tadi sudah cukup jelas karena dari sisi PowerPoint-nya ini menekankan hal-hal yang ada di bagian pencegahan ini. Sebagai contoh kasus, hasilnya kenapa seperti ini, dia akan bisa menghasilkan banyak tabel yang akan ditampilkan. Dan ini sangat mempermudah untuk kebutuhan SQL injection. Karena salah satu cara SQL injection itu adalah dia menyusup lewat celah dari segi query. Query-nya mudah untuk dibobol, ya bisa mengakibatkan proses-proses seperti ini ke dalam kestabilan sebuah sistem. Karena perlu ada pencegahan, baik misalnya prepare statement, input validation and sanitization, kemudian juga privilege principle. Cukup jelas ya. Tadi ada yang resen, Pak, saya ingin Sandy, bertanya. ya silakan. Tadi saya mau mulai SQL-nya, saya udah install, cuman tulisannya failed gitu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Coba di share screen. Baik, Pak. Saya udah request, Pak. Oke, silakan. Gitu, Pak, tulisannya, Pak. Kok start Tadi sudo saya sistem coba yang CTL? sistem CTL, cuman tulisannya Ya, sama, Pak. kamu udah di root ini ya? Udah. Itu kenapa ya, Pak? Oke. Dari sisi udah melakukan sudo apt install MySQL strip Sudah, server Pak. mini Sudah, Pak, di atas. sudah. Terus hasilnya belum jalan itu. Itu done ya. Sudah, Pak. Oh, terus sudo systemctl status. Tulisannya, kan saya udah mau nyoba sampai tabel, tapi ternyata saya coba tanya
AI katanya belum masuk ke MySQL-nya, Pak. Terus pas saya mau masuk, ternyata tulisannya sistem. Iya, itu belum masuk tuh. Kalau misal masuk, kamu hanya masuk ke sudo MySQL aja. Jadi saya nyoba masuk sudo MySQL, Pak. Tapi tulisannya kayak gini. Ini artinya apa ya, Pak? Can connect to local MySQL server. Oh, oke, 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 oke. Nah, sekarang coba ke sistem CTL nggak bisa juga ya, yang tadi ya. Nggak bisa, Pak. Udah saya coba juga itu. Kalau nggak, coba nggak usah pakai sudo. Sistem CTL start, bukan start, status kali. Iya, Nggak bisa juga. status. Status juga udah saya coba, Pak. Cannot operate. Coba dulu, tanpa sudo coba. Sistem CTL apa, Pak? Status, kemudian MySQL. Nggak bisa juga, Pak. System has not been bought by system as init system can operate. Fail to connect to base. Host is down. Oh, hostnya down. Ini kamu pakai apa ya? Apanya, Pak? Sistemnya pakai WSL. Iya, pakai Ubuntu SL, Pak. Oh, sebentar. Kalau posisi seperti itu, yang nanti harus bisa dilihat. Bentar ya. Kamu itu kayaknya ya. Coba exit dulu deh. Dari rootnya, Pak, atau apa? Itu kayaknya masalah di eh newest versionnya ya. Udah, Pak, udah Karena exit. dari sisi service MySQL-nya sebenarnya yang terakhir yang kamu gunakan itu yang mungkin versinya harus bisa didukung ya. Ada beberapa tahapan sini. Saya coba share ke Senli, ada nomor saya. Silakan bisa Ada, Pak. japri dulu ya. Oke, kasih, Pak. Oke, yuk. Oke, selanjutnya dari sisi hmm, nah ini nah ini ada beberapa audit yang nanti bisa digunakan sama kalian ya. Ketika kita lihat dari indikasi-indikasi yang udah ada, apalagi kalau misalnya kalian itu warisan ya, misalnya kalian menggantikan seseorang dan dari sana ya mereka sudah melakukan beberapa pengembangan dan kalian mau melakukan semacam audit apa saja yang nantinya memang sudah didapatkan dari sisi akses kontrolnya supaya bisa apa? Supaya kita bisa hindari dari segi masalah penggunaan root di dalam sebuah aplikasi karena kalau misalnya sembarangan ya pastinya akan berdampak ya dari kemudahan-kemudahan tersebut. Nah, disitulah yang nanti kita bisa dengan menggunakan satu sintak ini ya untuk melihat semua user misalnya. Ini dengan menggunakan select user, kemudian koma host from mysql.user titik koma. Nah, ini yang nantinya kita bisa dapatkan untuk mengetahui apa saja sih user yang sudah ada dari MySQL kita. Nah, berbeda kalau misalnya seperti yang di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu untuk lingkup yang ada di Ubuntu, belum masuk ke ranah MySQL. Nah, sebagai contoh, di dalam MySQL kita bisa lihat seperti halnya ini. Misal ya, ini dia. Select user underscore host from mysql.user.
Nah, kira-kira menurut kalian ini ada di directory mana? Apakah kita masuk dulu ke dalam sebuah database atau harus masuk ke dalam sebuah table atau tidak? Kalian bisa menjawab? Silakan. Deal, silakan Deal. Adli. Adli Rashad. Database, Pak. Mungkin. Hah? Masuk database dulu. Iya. Oke, menurut Adli ada di masuk database dulu. Jesslyn, Jess. Kalau saya kayaknya ke ini dulu. Hah? Ke mana sih? Kemana, Jess? Salesforce. Pondok Labu. Kayak ke database dulu deh, Pak. Sama kayak Adli. Berarti login dulu ke database. Kita Iya. pilih security dulu gitu ya. Oke, yang lain. Naik. Silakan Naila. Habis ini saya mau ke Chris. Naila dulu. Ayo Nay. Menurut Naila, Adli udah menyatakan di dalam database, Pak. Yeslin juga. Menurut kamu? Ayo Nay. Menurut saya juga sama Pak, udah masuk ke database. Dalam database itu, coba saya mau penyamakan persepsi dulu nih. Dalam database kan tadi ya, kita pertama masuk ke MySQL. Itu kategorinya kita hanya login di dalam sebuah infrastruktur dari MySQL. Kalau yang saya tangkap berkaitan sama database dari Adli dan juga tadi Jesslyn, kita login dulu ke dalam database seperti halnya yang ada di sini. Nah, kita pilih dulu nih, show database, kemudian kita pilih use security. Apakah maksud kamu, Nela, seperti itu? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Chris Tianto Pakpahan. Kalau menurut saya sih, Pak, kayak bisa masuk, bisa enggak sih, Pak. Waduh, dia lagi bisa langsung bisa enggak. Soalnya kalau tadi saya coba nggak pakai database, nggak bisa, tapi kalau maksud saya bisa bisa harus masuk database, Pak. Jadi kalau tadi kayak saya coba, saya nggak menggunakan database, saya tidak bisa, Pak, gagal terus. Tapi kalau tadi saya menggunakan MySQL bisa, Pak. Oke. Jadi pada dasarnya ini fleksibel. Walaupun kita masuk ke dalam sebuah database, dia akan nongol nih. Bisa dijalankan ya sintaknya. Gimana? Ayo dibuat seneng aja. Gak usah pusing-pusing banget, Chris. Tinggal jawab. Nah, Pak, Iya, coba dipastiin lagi. oh berarti harus exit dari database dulu ya, Pak ya? Iya, saya kan nanya tadi. Coba dipastiin lagi. So, wait, Pak. Ya, ini saya udah masuk nih ya di dalam security. Berarti masuk ke dalam database kan? Ah, berarti tadi yang disampaikan oleh Chris itu sudah benar. Bisa login dulu ke dalam sebuah database tertentu. Bisa dia tanpa melakukan proses apa namanya login ya. Jadi hanya masuk ke dalam sebuah struktur yang ada di MySQL.
Karena apa? Contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasus. Nih dia. Kan posisinya dia nggak ada privilege. Jadi posisi root saya itu saya bisa dikasih show grant. Jadi saya bisa mendapatkan semua akses. Nah, untuk bisa melihat tadi harus masuk login dulu atau tidak, kita idealnya bisa melihat ini dulu. Hak dari segi user. Nah, saya kan pakainya yang root. Jadi saya bisa melihat bagian rootnya. Di mana kita lihat bagian rootnya ada di bagian sini. Show grants for, kemudian kutip ya, root, kutip tutup, kemudian add, kutip buka, localhost, kutip tutup, titik koma. Di sini jelas kalau kita diberikan semua bagian. Jadi bisa melakukan create, bisa melakukan update, bisa melakukan delete, bisa melakukan apa namanya create, delete, update. Satu lagi itu apa lagi ya? Lupa saya. Intinya ini merupakan kewenangan yang full ya, yang total gitu diberikan. Jadi ya kalian diberikan kemudahan juga ketika memang bawaan dari kalian itu adalah root. Berbeda kalau misalnya nanti dibuatkan dulu nih sama si sistem administrator. Kalian misalnya dibuat nama Senli. Kemudian nanti user yang diberikan ya Senli misalnya seperti itu. Dan Senli itu terbatas, tidak sepenuhnya seperti yang ada di bagian root. Nah, baru kita bisa melacak. Jadi, secara jawaban ya dari apa yang saya coba tanya, pada dasarnya fleksibel dan menyesuaikan dengan privilege yang diberikan. Karena bisa dia login tanpa login, bisa dia masuk direktori dulu tanpa direktori, dan lain sebagainya. Dan inilah yang di dalam unsur keamanan informasi itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk privilege minimal. Jadi kita bikin yang namanya list privilege. Kita akan bisa milih nih, mana-mana saja yang diberikan kewenangan, mana yang tidak, mana yang diberikan kemudahan. Nah, ini yang nanti bisa kita lakukan untuk proses audit dari sisi secure aksesnya ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah diarahkan, kalau kita punya akses secara penuh dari database ya. Karena agak susah kalau misalnya kita belum bisa melihat, belum bisa menilai ya dari hak-hak yang nanti bisa digunakan. Nah, kemudian ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah teknologi yang ada di dalam database engine. Posisi sekarang itu ada namanya InnoDB. InnoDB ini kalau kita kaitkan dengan sense informasi, ini sangat mendukung karena bisa digunakan untuk transaction. Kita bisa dengan menggunakan create, read, delete, kemudian update. Nah, itu kan beberapa kebiasaan ya yang nanti bisa digunakan di dalam sebuah sistem. Kemudian kita juga ada namanya foreign key constraint. Jadi dia cukup bisa mendukung dengan adanya konteks relasi yang ada di dalam sebuah database. Ada pertanyaan dari bab keempat ya. Dan kita lanjut untuk ke bab kelima setelah ini. Dan saya juga nanti bisa menyampaikan beberapa hal terkait sebuah primary key. Silakan ada yang pertanyaan terlebih dahulu. Cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, lanjut ke praktikum lanjutan Fund Database Hardening. Silakan bisa dilihat. Yang ini. Nah, kita sudah masuk ke ranah teknisnya nih dari keamanan informasi.
Oke, jadi di dalam praktikum lanjutan ini, misi berikutnya adalah kita sudah mulai punya data, kemudian kita mau mengamankan nih data kita, gitu. Jadi manipulasi kan sudah dilakukan tadi. Nah, coba saya mau memastikan lagi. Nah, manipulasinya yang gagal untuk sampai tahap insert eh, di bagian value-nya tadi. Ada yang masih terkendala? Za, terkendala nggak Za? Reza, Aman Pak, aman. man. Ya. Timothy, terkendala nggak? Ada masalah apa sama Ubuntu, Pak? Saya reinstall ulang. Waduh, insya Allah ulang. Kalau bisa tetap bisa diikuti ya. Ini untuk bagian database hardening ini saya plot dua pertemuan. Tapi syukur-syukur kalau sekarang kita sudah beres di pertemuan 10 nggak usah kita bahas lagi. Kita fokus ke yang lain. Edrian Nugraha. Gimana Pak, Adrian? udah aman Pak. Oh, saya nggak ngeliat Outway ya. Oh, paling bawah tuh Outway. Adrian gimana? Sudah beres? Udah Pak. Oke, good. Jadi sudah memiliki data dan nantinya ya kita fokus nih dari segi pemeriksaan apa-apa saja database yang nantinya berpotensi untuk berkaitan sama keamanan informasi. Oke, kita lanjut saja. Jadi Anda fokus di tahap satu, kemudian sampai tahap 2 ya. Nah, tahap 2 ini pengulangan saja. Utamanya di tahap satu. Nah, kira-kira kalau kita tidak memiliki primary key, kira-kira nih, apa yang nantinya akan bisa berpengaruh? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau nggak ada primary key-nya, apa yang bisa berpengaruh? Rehan mana Rehan? Han, bisa jawab Han? Rehan Abri. Saya Pak. Ya, apa Han? Yang Kira-kira apa Han? Nggak ada primary key-nya Han. Di dalam tadi kita manipulasi data. Kira-kira gimana Han? Mana Rehan? kalau mm, yang nggak ada primary key-nya menurut saya masih bisa sih Pak. Oh, gitu. Tapi kalau dari segi keamanan Tapi informasi gimana? tapi itu juga apa tetap harus ada karena apa ya? Biar kayak update datanya tuh beneran sesuai gitu Pak di Update data. SQL-nya. Berarti yang lebih ditekankan update data. Enggak si primary key-nya. Dengan tidak adanya primary key, update data
akan bermasalah? Hmm, enggak, Enggak. datanya enggak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Nazimul. Silakan Nazimul. Kalau tanpa primary key, hmm, bisa bakal jadi ada duplikat, Pak. Nah, itu berarti masalahnya berkaitan sama kerentanan atau ya tidak ada masalah nanti di dalam unsur keamanan informasinya. Hmm. Menurut kamu gimana? Tebak-tebak berhadiah. Ayo, yang bisa berhadiah nilainya saya tambahin. Nilai UTS. Saya ulangi ya. Kalau tidak ada primary key, manipulasi data kita itu kan tadi sudah saya berikan arahan ya. Ada satu bentuk insert value yang di sana tidak ada unsur primary key-nya. Nah, pertama jawabannya, pertanyaannya, apakah akan berpengaruh dari segi keamanan informasi? Kemudian yang kedua, justifikasinya seperti apa ketika berpengaruh? Kalaupun tidak berpengaruh, kenapa alasannya seperti itu? Ayo, silakan. Ayo, lumayan loh. 2 poin aja, 2 poin. Pak, mungkin saya mau coba Hmm. jawab. Deswita, silakan. Mungkin lebih kalau ke nggak ada primary key-nya ke keamanan mungkin bukan yang langsung jadinya data kita tuh gampang dihack atau gimana mungkin tapi lebih ke ngelemahin dari cara apa ngelemahin kontrol si database-nya aja sih Pak mungkin dan integritasnya. Jadi kayak nggak langsung nyebabin ke hack gitu keamanan langsung down tapi mungkin jadi kayak nggak ada identitas uniknya. Jadi kalau kita mau ngelacak misalkan nama ataupun jurusan atau nilai atau kita mau modifikasi itu jadi sulit. Terus mungkin manipulasi datanya jadi kayak Dua tadi. eh, kalau ke update atau ke delete jadi langsung kena semua baris gitu Pak. Terus mungkin jadi kayak pokoknya integritas datanya rendah gitu deh Pak. Jadi nggak bisa memastikan satu record aja. Terus kontrol aksesnya itu jadi nggak efektif. Jadi mungkin lebih ke jadi datanya nggak rapih dan agak ambigu mungkin itu Pak. Oke, good. Titiknya berarti ada di dalam database-nya itu sifatnya relasional. Jadi harus ada manajemen kontrol di situ, Yogi. Jadi kalau ada manajemen kontrolnya, kita nanti bisa masuk dari sisi apa? Primary key. Karena dengan adanya primary key itu, nanti bisa kita akomodir tuh keterkaitan antara satu database dengan database yang lain untuk bisa menghasilkan sebuah sintak, untuk bisa menghasilkan sebuah output. Karena kalau misalnya tidak, ya akan berpengaruh dari keluasaan akses yang bisa didapatkan. Apalagi kalau misalnya sudah ada serangan dari luar, entah itu misalnya Denny apa namanya DDoS ya, atau mungkin dia bisa masuk dalam konteks SQL injection dan bisa langsung mendegradasi setiap data-data yang ada. Oke?
Deswita. Nah, saya tambahin ya 2 nilai, lumayan. Kemudian saya lanjut saja di dalam, ini sebenarnya penjelasannya ya. Jadi dengan adanya primary key kita bisa mengidentifikasi sebuah baris, mencegah duplikat data, mengoptimalkan query performance. Nah ini terutama ini sih ya. Agar tadi risikonya ya data tampering, update terlalu banyak baris, out authorized deletion, kemudian berkaitan sama tidak terkontrol, kemudian berkaitan juga sama audit trail yang sulit dilacak dari segi perubahan data. Nah, ketika sudah ada primary key di situ, kita bisa lebih mengakomodir, mengorganisir proses-prosesnya. Kemudian dari segi teknis, seperti yang ada di slide, sorry, di panduan ya. Eh, Nah, Anda bisa melihat di sini. Nah, ini ya. Jadi pertama kali ketika kita sintak buat ini ya, describe mahasiswa titik koma. Nah, ini nggak ada satu kolom tambahan yang bisa digunakan di dalam sebuah ID. Nah, kemudian yang nantinya bisa dipakai adalah ya ini, ketika kita menambahkan ID dan ini sifatnya primary. Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, kita tambahkan di sini alter table mahasiswa add ID integers, kemudian auto underscore increment, kemudian primary key first. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan tambahan kolomnya dan sifatnya auto increment. Auto increment dalam arti dia otomatis dari segi alfabet yang memang dihasilkan dalam sebuah transaksi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang awal mulanya dia tidak ada, ini bisa kita atur lah kalau dari segini ya, karena dia bentuknya simultan. Nah, ketika kita minta lagi, dia ada ID-nya. Dan secara otomatis dia lebih terhandle. Bisa jadi kalau misalnya tanpa ada keterangan ID, nama Bobby Permana ini bisa beberapa nanti yang dihasilkan. Tapi ketika kita sudah minta ID Bobby Permananya yang mana? Yang 10. Ya udah kita bisa fokus lagi. Hanya untuk yang nomor 10 saja. Begitupun nanti selanjutnya. Kalau misalnya semakin banyak dan semakin beragam datanya. Pasti akan sulit kalau misalnya tidak ada namanya primary key di sana. Dan disinilah pentingnya untuk bisa kita mengetahui. Jadi dari segi manipulasi itu idealnya kita harus bisa menambahkan primary key. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Alter table bla bla bla. Yang ada di bagian eh, pandu pedoman lanjutannya ya. Jadi silakan bisa dilihat. Dan kalian bisa praktek juga supaya nanti muncul seperti halnya ini. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, jadi saya lanjut. Nah, ini beberapa yang nanti bisa kalian lihat dulu ya. Jadi dari sisi database ini ada char sheet dan juga collation. Ini biasanya untuk kebutuhan karakter encoding. Di karena ini adalah dengan menggunakan bahasa biner atau bahasa yang berbasis komputer, ya ini ada penyesuaian terkait sebuah karakter-karakter tersendiri. Misalnya untuk mensupport dari bahasa, kemudian proses entry dari segi user dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berkaitan sama logging. Jadi kalau logging itu catatan-catatan. Misalnya kapan sih Sabrina melakukan pengiriman tugas? Nah, di situ kan ada recordnya tuh, ada loggingnya ya. Kalau misalnya lewat, nah itu biasanya ada highlightnya berubah menjadi warna merah, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan dengan adanya logging dan juga audit trail ini. Kemudian ada juga untuk bisa kita memastikan dari segi teknis yang ada di dalam hardening. Dengan apa? Dengan kita bisa meminimalisir keberadaan user dan juga privilege management.
Jadi kalau misalnya apalagi kalau kalian posisinya itu sebagai eh, warisan gitu ya. Jadi dulunya bukan kalian yang handle, kemudian sekarang kalian yang handle dan kalian melihat kayaknya ada indikasi-indikasi nih usernya itu bermasalah. Dan dari sana ya Anda bisa melakukan proses hardening untuk bisa memastikan lagi dari segi guess, tes itu bisa kalian pahami nih apa-apa saja yang nantinya bisa berdampak secara langsung. Nah, ini juga dari pertemuan ketujuh ya. Ini kan sudah saya sampaikan, jadi tinggal melakukan proses-proses lanjutan. Tapi di sini yang harus bisa kalian lihat adalah adanya pembatasan terkait sebuah akses. Nah, di sini dengan ada yang menggunakan sudo UFE allow from bla 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 sampai port 3306, berarti ini ada keterbatasan untuk bisa mengakomodir sebuah firewall. Jadi hanya jaringan-jaringan yang diberikan kepercayaan saja yang memang bisa mengakses khususnya untuk ke database. Karena database biasanya port defaultnya adalah 3306. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan sama enkripsi data ya. Misalnya kita udah bahas mengenai SSL dan juga TLS. Nah, mungkin di beberapa minggu ke depan spesifik nih kita akan membahas mengenai enkripsi data. Dan dari sini ada juga untuk bisa memastikan data protectionnya ya, seperti misalnya data masking. Data masking ini pada dasarnya di, dilakukan proses keterbatasan untuk bisa mengakses secara langsung karena dia akan mengakomodir kebutuhan terkait sebuah view tertentu yang ada di dalam interface dari sebuah sistem. Jadi, apakah harus bisa login terlebih dahulu? Apakah harus bisa diakses secara langsung? Itu juga memungkinkan. Atau ada tahapan-tahapan yang harus bisa dilakukan dulu. Misalnya dia mengajukan sebagai user, kemudian di-approve, kemudian dari situ diperbolehkan, ada validasi di sana, baru dia bisa melakukan proses view ke dalam sistem. Nah, ini yang disebut data masking. Dan ada juga yang berkaitan sama hardening secara backup dan juga recovery ya. Nah, misalnya ketika kita melakukan proses backup, backup itu terjadi secara apa ya, bisa simultan atau mungkin bisa daily seperti itu. Tapi secara konsep kurang lebih ada tiga. Pertama regular full. Kalau full berarti kategorinya tidak hanya database saja, tapi juga bisa source code-nya juga. Nah, biasanya dimasuk ke dalam satu directory. Satu directory bisa dikategorikan directory home atau biasanya masuk juga di directory namanya public underscore HTML. Kemudian ada juga yang sifatnya increment. Incremental itu nantinya yang berdasarkan update terbaru. Jadi nanti backup-backupannya dia bisa mendeteksi mana aja update-update terbaru, baru setelah itu dilakukan proses update ke dalam satu directory yang nanti digunakan untuk proses backup secara berkala. Nah, kemudian ada juga yang test restore. Test restore di sini ini bisa dikategorikan sebagai prosedural dalam melakukan proses kalau sebelumnya kita pernah dengar recovery. Nah, kalau ada juga yang memang berkaitan sama resilience ya, atau kita bangkit gitu. Nah, dari sisi resilience ini, restore ini bisa sangat diandalkan. Apalagi kalau misalnya ada masalah-masalah seperti force major, bencana, ya kan? Kemudian juga mungkin SDM-nya tiba-tiba sakit hati, kemudian langsung testing dan mengakibatkan servernya bermasalah, misalnya seperti itu. Dan itu ya yang nantinya bisa mempengaruhi dari segi backup database-nya. Makanya harus dilakukan proses test restore secara berkala. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah lokasi dan juga perlindungan. Misalnya simpan backup, gunakan secara offline, encrypt backup files, dokumentasi recovery prosedur. Nah, itu harus bisa diperhatikan sama kalian nanti. Nah, kemudian di bagian sini, defensive coding. Jadi di dalam defensive coding ini, kalian juga bisa melihat dulu ya. Ini memang agak-agak spesifik masuk ke ranah coding, tapi tidak masalah. Sekedar informasi awal ya buat kalian. Ini ada beberapa yang nantinya bisa kalian melihat apa saja yang nanti bisa berkaitan sama database tertentu dengan keterkaitan sama security, terutama dari segi user yang digunakan. Jadi ada berapa banyak nih user yang memang menggunakan atau memang diberikan hak akses untuk sebuah database tertentu. Nah, ketika kita gunakan satu sintak ini,
nanti kita bisa melihat beberapa indikator-indikator yang bisa eh, menjadi dasar audit kita gitu ya untuk ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat terlalu banyak atau apa, nah proses-proses seperti ini bisa dilanjutkan untuk kebutuhan bagaimana kita bisa melakukan filterisasi terhadap sebuah query-query yang sifatnya itu cukup kompleks, misalnya seperti itu. Dan inilah kita bisa pakai satu sintaknya. Prinsipnya, dia bisa menggunakan sebuah parameter query. Kemudian bisa juga melakukan beberapa validasi terhadap sebuah input tertentu yang ada di dalam sebuah query. Karena ya proses di dalam pengembangan sebuah sistem, di dalam coding itu pasti ada query-query yang nanti bisa dihasilkan. Dan oleh sebab itu pasti juga akan berdampak secara operasional. Dan ketika kita gunakan seperti ini merupakan satu bentuk query security yang nanti bisa kita lihat kecenderungan-kecenderungan dari yang sudah dibuat sebelumnya. Dan terakhir berkaitan sama security standar dan juga compliance ya. Ada beberapa hal yang harus bisa kalian pahami, misalnya berkaitan dengan GDPR, CCPA, kemudian ISO nih ya, Information Security Management. Ini juga kita akan sampaikan nanti. Dan saya juga sudah punya ya dokumennya, jadi bisa kita discuss nanti. Kemudian dari sini juga beberapa hal yang harus bisa kita perhatikan adalah data encryption, access control, audit log, dan juga incident response. Jadi kalau berkaitan sama regulasi ini, erat kaitannya dengan konteks ini. Jadi penting untuk bisa kalian pahami lebih lanjut. Nah, secara kesimpulan, keamanan database merupakan tanggung jawab bersama. Jadi implementasi yang berlapis, defense in depth gitu ya, dengan user management, query security, network protection, dan monitoring. Ini adalah menjadi salah satu kunci sukses untuk kebutuhan terkait keamanan informasi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan hal-hal yang sifatnya itu teoritis tanpa kita implementasi secara langsung, ya efektivitasnya juga akan bisa diragukan. Oke? Ada pertanyaan mengenai slide presentasi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa melanjutkan yang lanjutan fun database hardening. Upayakan sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti proses praktikum dan kalian sudah memiliki satu tahapan-tahapan yang lebih terstruktur. Upayakan kalau hal-hal seperti ini, basic dari segi apa namanya teori kita harus sudah kuat, ditambah kalau ada pengalaman dari success story ataupun dari orang lain itu juga kalian bisa pertimbangkan dan banyak praktis. Upayakan seperti itu. Silakan bisa dicoba dan pastikan ya keberhasilannya hampir merata gitu ya. Ada pertanyaan silakan ya. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, ada kendala?
Cukup jelas, ibu-ibu, bapak-bapak. Resya, gimana, Eh, Sa? saya izin tanya Pak, jadi kan di Sintak yang Bapak kasih kan Bapak udah disuruh bikin user. Jadi saya udah bikin usernya Pak. Dan Hmm. saya kan udah nyoba login di usernya juga. Dan emang terus kan di Sintak selanjutnya tuh disuruh bikin view ya Pak. Tapi Hmm. di user ini dia masih bisa select mahasiswa. Apakah, jadi kan sudah bikin view mahasiswa underscore public. Apakah perlu di revoke apa enggak Pak? Biar jadi sesuai fungsi Bisa usernya share itu. screen? Oh, ini saya nanya aja, Pak. Soalnya Oh, di sintaks yang Bapak kasih kan nggak disuruh revoke. Jadi, walaupun sudah dibikin view, user masih bisa lihat tabel yang mahasiswa, bukan yang mahasiswa eh, underscore public gitu, Pak. maksudnya gimana sih? Coba bisa lebih diperjelas. Jadi, usernya ini masih bisa ngelihat primary datanya, Pak. Jadi, masih bisa select data User yang mahasiswanya app itu. underscore user. Iya, Pak. Yang bikin user baru, yang app user. Terus? Saya nanya, apakah Nah, emang seperti itu? Soalnya kan di view itu kan ngebuat mahasiswa underscore publik kan. Jadi hmm. kirain saya user itu cuma bisa akses mahasiswa publik atau atau bisa dua-duanya Pak tujuannya. Intinya sih harusnya tertutup ya kalau berkaitan sama view tersebut. Nah makanya berarti apa harus di revoke lagi Pak. Jadi kan itu akses yang pertama tuh masih bisa di ke mahasiswa Pak. Karena selectnya itu dia masih on ke tabel yang mahasiswa. Jadi on security itu di tabel apa database yang security, Hmm. tabel yang ada di security itu bisa diakses semua Pak. Harusnya sih tidak ya. Posisi saya sih sudah tidak ini. Coba Di bisa sintaks dilihat yang Bapak lagi kasih mungkin. di sintaks yang bawa kali soalnya ini security-nya aja Pak nggak ada space nggak apa namanya nggak ada tujuan ke tabelnya gitu yang boleh dilihat gitu Pak apakah perlu di revoke atau enggak Harusnya saya sih nanya kalau dulu Pak. misalnya kita menggunakan kan seperti yang di tahap 5 ya. Tahap 5 itu Iya kan Pak. gunakan view, create view, mahasiswa, underscore public, as select nama, jurusan from mahasiswa. Berarti yang nanti yang kita sasar adalah dari tabel mahasiswa, kemudian fieldnya adalah jurusan, dan nantinya bisa kita atur dari segi apa namanya aksesibilitas yang ada di dalam field jurusan tersebut. Nah, fokusnya berarti kalau dari sisi contoh yang ada di lanjutan fun, itu di jurusan. Nah, kalau kamu tadi pas mau ngebuka masih bisa diakses jurusannya. Iya karena iya karena apa namanya di yang sebelumnya di Grand Select ini di bagian sintak setelah security itu dia terlalu nggak fokus di tabel tertentu Pak. Jadi dia masih general Hmm. di satu database. Makanya saya nanya apakah perlu di revoke sesuai view mahasiswa underscore public atau bagaimana atau dibiarkan saja Pak. Kayaknya sih enggak. Yang penting di bagian gunakan view-nya itu aja sih. Karena kalau Oh misalnya berarti yang berkaitan sama iya. revoke, nanti kan kita harus bisa ada proses penyesuaian dulu nih dari beberapa tahapan sebelumnya ya. Sedangkan tadi kita sangat sederhana dari sisi database yang memang kita coba entry ya dari segi value-nya. Oke berarti dibiarkan saja berarti ya Pak
untuk akses dari app user ini masih bisa select ke yang tabel utama itu berarti ya, Pak? Bisa. Cuma yang memang yang harus bisa kita pastikan adalah proses tadi di bagian yang tahap 5. Nanti harapannya memang di bagian jurusan itu bisa tidak bisa diakses secara langsung ya dari segi proses sintak. Berarti untuk saat ini dibiarkan saja, Pak. Tidak perlu untuk di revoke untuk akses ke mahasiswanya itu. Ya karena tadi data yang memang kita pakai itu harus dikondisikan dulu untuk kebutuhan yang di Oh, revoke. baik, Pak. Kalau posisinya memang masih dalam kondisi saat ini, proses-proses yang kita lakukan, ya hal ini sudah cukup. Baik, Pak. Nanti Berarti dari masih situ, bisa diedit-edit berarti ya, Pak, untuk edit dan lain-lain berarti ya, Pak. iya, nanti kan ada keterangan logging tuh. Kalau logging, ketika memang kita lihat, dia bisa kedeteksi siapa-siapa aja yang mau melakukan proses, entah itu misalnya dia melakukan edit atau apa. Nah, itu proses yang nantinya bisa dilanjutkan untuk proses loggingnya. Atau kita coba nih untuk melakukan proses lain, misalnya ya dari sekedar logging, ya kita bisa melakukan proses apa namanya download dari hasil logging tersebut. Nah itu pun juga memungkinkan nanti kita secara real time dari segi logging, dari segi dokumen kita juga bisa dapatkan secara langsung dari apa yang ada di dalam USL. Tapi bentuknya ya tidak se-strict yang tadi yang Reza sampaikan. Karena ya di bagian awalnya harus ada beberapa kondisian terlebih dahulu sih kalau menurut saya. Supaya nanti dari segi view-nya itu juga bisa benar-benar berjalan dengan apa ya sesuai ideal gitu ya. Ini masih tahap-tahap yang memang masih bisa diakomodir gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, pastikan sampai tahap ke-8 ya. Sampai bisa melakukan backup terlebih dahulu. Siap, sudah, Pak. Nah, proses backup di situ yang harus bisa dipahami oleh kalian adalah database yang dituju adalah security. Jadi yang akan dilakukan proses backup dengan menggunakan security, labeling dari file yang nantinya sudah kalian simpan di dalam sebuah directory, itu adalah namanya backup underscore security.sql. Jadi kalau posisinya nanti kalian malah ngambil yang lain, kemudian penamaannya kalian ganti, ya otomatis hal tersebut mengikuti juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Salsabila, ada yang mau tanya? Davia, Sar, Sarah, ada yang tanya Sar? Kenapa, Pak? Ya, ada yang mau ditanya nggak? Aman? Aman, Pak. Oke, ibu-ibu ini keren-keren sekali. Terus coba, bapak-bapak yang mana nih? Oh, kok Otway kagak nongol-nongol sih Otway? Kamu lagi di mana, Otway? Otway Bandung? Hadir, Pak. Mana kamu mukanya nggak ada? Adam, Adinda, gantengnya kan kelihatan, weh. Nanti di situ ada Zahra, ada Kalisa, ada Adam. Waduh, Adam brewokan dia. Siapa lagi? Najwa, Giats, Adinda, Syafira, Kalisa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Berarti kita akhiri dan foto bersama. Oke, dan kita lanjutkan minggu depan. Jadi di minggu depan kayaknya kalian tinggal fokus ke yang log ya. Sini aja nih. Sebentar. Nah, ini yang lognya mohon dikerjakan. Kemudian langsung saja
sampai seperti yang di kelas sebelumnya ya. Jadi di bagian log itu ada refleksi, kemudian setelah refleksi kalian bisa melanjutkan apa yang kalian lakukan di bagian praktikum lanjutan Fund Database Hardening. Oke, di semuanya udah harus bisa didapatkan karena tadi sudah saya sampaikan dan kalian saya lihat sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Dan di sini uploadnya ya, dan ada batas waktu yang sudah saya upload Monday di hari ke depan ya, jam 6. Jadi mohon bisa kita komitmen untuk ini. Oke? Selanjutnya kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Perlu saya kasih ke Ibu Salwa. Mana Ibu Salwa? Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ada layer yang kedua ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Kalau ada apa-apa silakan bisa kontak saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.